menjelaskan tentang beberapa karya Imam Al-Ghazali. Antara lain dalam kitab Tahqiq disebutkan Ta'rif Bisaqi bi Ulumuddin. Semacam identitas tentang siapa pengarang kitab Ulumuddin. Wal Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Kemarin itu kan sudah dibahas apakah Al-Ghazali atau Ghazali. Di sini ditulis wa al-Imam Abu Hamid. Ya. Muhammad bin Muhammad. Kenapa dikatakan Abu Hamid? Kathirul hamdi. Banyak bersyukurnya, banyak memuja kepada Allah, sehingga disebut dengan namanya Abu Hamid. Ya. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. At-Tusi. Kenapa dikatakan Tusi? Karena dilahirkan di kota Tus sebagai kota kelahirannya. An-Naisabur. Ya. Jadi Naisabur di Baghdad atau di Irak. Al-Faqih was-Sufi. Beliau adalah dikenal sebagai seorang faqih, pakar hukum, tapi juga punya label namanya As-Sufi. Ya, karena karya-karya salah satu di antaranya adalah Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin. Ya. Salah satu karya beliau adalah termasuk Minhajul Abidin. Minhajul Abidin adalah kitab tasawuf. Ya. Al-Faqih As-Sufi Asy-Syafi'i Al-As'ari. Ya. Ada Asy-Syafi'i yang kita fikihnya adalah Al-Wajiz fil Fiqh, ya, itu adalah karya tentang fikih. Ya. Al-Wasitu fil Fiqh, ya. Wulida fi Tus. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan di kota Tus. Secara takhamsin wa arba'amiatin tahun 450. Jadi Imam Syafi'i adalah lahir 450 Hijriah. Kemudian meninggal 505, ya. 505. Jadi beliau umur adalah 55 tahun. Waktu ada sabahu biha, dan memulai masa kecilnya di kota Tus. Bitarfi minal fikih. Jadi beliau pertama ada belajar ilmu fikih. Cuma kodimani sabur, datang kota Sabur pada sama dasa Imamil Haramain. Dia ngaji berguru pada Imamul Haramain. Imam Haramain adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Al-Juwaini itu Imam Al-Haramain. Wajadda wastahada wasabara hatta takharaja fi muddatin yasira. Memang dia terkenal dari kecil adalah seorang yang mempunyai otak yang brilian, cerdas. Wasara ahluna anzaru ahli zamani wa uhadu akroni. Dia adalah ahli orang yang terkenal pada masa periodenya beliau dan orang-orang yang seangkatan dengan beliau. Wa ba'da matamakkuni kharaj minas min Naisabur wa tada'a bi huduri wa mulamati majlisil wazir wa idamil mulk. Ya. Setelah dia mempunyai katakanlah kompetensi ilmunya sudah mulai matang, dia keluar dari Naisabur dan dia memulai hadir dalam berbagai macam forum-forum, ya, baik dalam pertemuan ilmiah maupun dengan hal-hal yang terkait dengan pemerintahan. Hatta balagha bihi asy-syauq fasar ila Baghdad. Ya. Dia meninggalkan Naisabur ke kota Baghdad. Perjalanan ke Baghdad, Madinatul Ilmi wal Ulama. Jadi Baghdad itu dulu adalah sebagai kota pelajar, kota santri lah. Ya. Munculnya, berkumpulnya para ulama, alim dan para pakar itu. Faqada imamata Khurasan. Jadi dia tidak begitu lama menjadi seorang imam, ya. Katakanlah sebagai katakanlah sekarang mungkin lah profesornya dalam dunia akademik sebagai imam, ya. Jadi menjadi referensi di kota Khurasan. Summa imamatul Iraq fartafa'an darajatuhu. Jadi namanya melambung, ya. Wa'alat manzilatu wal umara wal muzara
akabirul qaum. Jadi namanya begitu mencuat, melambung, ya kedudukannya adalah selevel dengan para birokrat, ya, para aparatur negara, alal umara wal muzara, ya, para menteri, ya, wa akabirul qaum, tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh masyarakat lah katakan. Walam yudhi alai waktu hatta iqalabat amru, ya, tidak begitu lama setelah dia mencapai puncak berbagai macam jabatan di pemerintahan dan di kalangan para ulama, fataraka Baghdad wa kharaja amma kana alaihi min tarafin wa malin wa jahin wa mansibin wa hasyamatin, artinya meninggalkan seluruh, ya, dari berbagai macam berlimpahnya harta, kedudukan, jabatan, pangkat dan kehormatan, wa ambala alaman bait taqwa. Dia meninggalkan, kalau dalam kemarin itu adalah Al-Ghazali melaksanakan namanya uzlah, ya, tidak khulwah dan uzlah, meninggalkan kehidupan yang glamor, ya, yang semuanya penuh dengan trik-trik dan tantangan-tantangan kehidupan. Ya, dia meninggalkan wa'aqbala alaman bait taqwa. Dia sudah beralih orientasinya kepada tasawuf, bait taqwa wa tazawwad minhu wa qad fil kitabi ala qila law ziyad kitubu ala ayyam tumli la sallallahu min qurasa. Dalam sebuah catatan disebutkan, jadi karya-karya beliau, ya, kalau seandainya, ya, usia beliau dengan hasil karya nanti di sini akan dijelaskan, maka seakan-akan sehari dia menulis kurang lebih daripada kullayamin kuros, ya, satu kuros, ya, artinya katakanlah satu kalau sekarang mungkin satu halaman, ya, kurosa, ya, kuros, kullayamin kuros. Sumalam jalbas atau ilal Kudus, ya, tidak lama kemudian dia menuju ke kota Kudus, Baitul Maqdis, ya. Jadi di sini mulai melakukan perjalanan spiritualnya, mukbilan ala mujahadatin nafsi. Jadi dia mulai memfokuskan jihad, mujahadah, melaksanakan semacam dialog, ya, pendalaman spiritual, wa tabdil al-akhlaq wa tahsin syama'il. Jadi merubah perilaku, hal-hal yang terkait dengan asyama'il, syamla itu yang menyangkut yang terkait dengan persoalan akhlak, ya, hatta sa'ala alaihi wa ba'daha ada ila mautin autus. Yang kemarin disebutkan bahwa perjalanan beliau dalam transisi masa uzlah itu hampir sekitar kurang lebih dari sekitar 10 sampai 11 tahun, memunculkan sebuah karya yang monumental adalah dalam perjalanan itu muncullah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin, ya. Nah, setelah itu kembali lagi wa ba'daha ada ila mautin itus walaziman maskanahu mukbilan ala ibadah, mukbilan ala ibadah wa mujahadatan nafsi wa nasfil ibad, kembali ke kampungnya, ya, menekuni profesi sebagaimana awalnya, ya. Tetapi memang orientasinya bahwa ketika pulang dari Quds itu, dari dari Baitul Maqdis, kemudian ke mana, ke Damaskus, ke Syria, yang mungkin di sana tinggal di mana menara masjid, bahkan juga mengunjungi Mesir, ya, dan beberapa makom, ya, atas ini solehin, mengikuti kepada langkah-langkah ulama-ulama soleh, menziarahi ke kota Iskandaria, ke Mesir, kemudian sampai mengunjungi makom Imam Syafi'i dan makom Imam Al-Muzni. Cuma orientasinya berbeda. Jadi kalau dulu dia mengajar itu karena memang profit oriented, ya. Tapi kalau setelah pulang dari Baitul Maqdis dan perjalanan mengelana di mana, di Syria, di Baghdad, di Damaskus, ke Mesir, dia mengajar hanya orientasinya adalah sebagai pengabdian ilmu, ya. Di situ berbedanya, ya.
wa nuskil ibadi. Jadi ceramah-ceramah, tapi tidak orientasi kepada sebelumnya wa isyadim duna da'udan ila jahi wal mansib. Tidak orientasi kepada dudukan jabatan. Kalau sebelumnya adalah berbagai macam jabatan mereka mereka rengkuh, tapi semua mereka ditinggalkan semua. Bukan mudah mendurusi bil wahyi wal irsyad wa tafsir wal hadis. Jadi sebagian waktunya adalah dalam rangka melakukan pendidikan ngaji, ceramah, kajian-kajian keilmuan, ya, kajian hadis dan tafsir. Fala mana qadat kalimatu wa ba'udasiyatu wa alat manzilatu wa ta'ana lahu arja. Setelah namanya sudah katakan mendunia, ya, kedudukannya begitu tinggi, semua jabatan direngkuhnya, syarafat nafsu wa dunia wasfaqwa ila akhirah. Jadi semua itu setelah diperoleh ditinggalkan, ya, bahwa bahkan disebutkan dalam catatan autobiografinya, dikatakan dia mengatakan dalam mimpinya wakanat wakanat ta'li wa kullu amali wa yurqali sautunillah. Dalam mimpinya dia mengatakan bahwa semua apa yang kami lakukan semua itu adalah hanya sebuah intrik-intrik yang ujung-ujungnya adalah hanya wa yurqali sautunillah. Tidak ada kekhawatiran bahwa apa yang telah diusahakan, ya, karya-karya beliau itu justru tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Wa yurqali sautunillah, bukan semata-mata karena Allah, maka ditinggalkan semua itu. Ya. Waqala ba'du ulama Ra'aitu al-Ghazali rahimahullah ta'ala fil bariyati wa alayhi muraqqatun wa biyati ukazun wa ruqwah. Jadi ketika kembali Al-Ghazali memasuki dunia sufistik itu, dia ada sebagian ulama mengatakan Ra'aitu al-Ghazali rahimahullah fil bariyati. Jadi dia di al-bariyah, ya, di dataran tanah, ya, apa yang dia lakukan, wa alaihi muraqqatun, pakaian-pakaian yang combang-cambing, tembel-tembel, wa biyadi ukazun, ya, membawa tongkat. Jadi betul-betul memasuki dunia sufistik dia. Wa qultu ya imam, ada teman yang mengatakan wa imam al-Ghazali alaysa tadris bi bab afdal min hadha. Ya, dia mengatakan apakah mengajar tidak lebih utama daripada seperti ini? Kami idenya coba-camping, idenya lusuh, ya, kemudian banyak tembelan-tembelannya. Parantara wilayah waqala lama balagha badras sa'adah fi falakil iradah wa darul sumusul muslim, ya, taraktu hawa laila. Ya, akhirnya dia mengatakan semua itu setelah kami mencapai puncak badras sa'adah, jadi kemilauan. Jadi Badar itu kan bulan purnama. Semua setelah menggapai semua prestasi itu, dia mengatakan taraktu hawa laila, ya. Jadi dia tinggalkan semua itu. Jadi makanya tujuan hidupnya telah terjadi sebuah perubahan yang sangat fundamental dari Al-Ghazali, ya. Kalau dulu orientasinya adalah mengejar karir, ya, mengejar prestasi, mengejar kedudukan, pangkat, dan katakanlah jabatan dan harta, semua itu ditinggalkan, ya. Wadufiya yaumul Rabi Isnin ar-Rabi Asyar, meninggal pada hari Senin tanggal 14 bulan Jumadil Awal tahun 500 wa khamsin, ya, di tahun 550 Hijriah, ya. Jadi umurnya hanya sekitar 55 tahun, ya. Ada mengatakan 64 kurang lebih. Ahmad Kutubi, ini yang mungkin jangan terlalu tahu beberapa karya-karya beliau. Ternyata Al-Ghazali itu karya beliau, kami cara dalam kitab ini hampir sekitar 48 buku, ya, 48 buku, dan kitabnya besar-besar, ya. Yang paling besar adalah Ihya Ulumuddin. Nah,
contohnya adalah Al-Wasit. Jadi karya beliau pertama Al-Basit, ada Al-Basit, Al-Wasit ya. Al-Basit pertama Al-Basit, yang kedua Al-Wasit. Ada lagi namanya Al-Wajiz ya. Jadi kalau dari mana bahasa Basit itu ya sederhana, wajiz, wasit, wajiz itu singkat ya. Al-Khulasaah fil Fiqh ya. Al-Khulasaah fil Fiqh. Yang ke 5 Ihya Ulumuddin ya. Al-Mustasfa. Ihya Ulumuddin adalah 4 jilid. Ini adalah 2 jilid ya. Tapi ini bukan yang sudah ditahqiq ya. Yang dilakukan semacam takhrij terhadap hadis ada di dalam Ihya Ulumuddin. Al-Mustasfa, dia adalah pakar usul fikih. Jadi Mustasfa ini kitabnya besar. Usul fikih itu kitabnya besar, Mustasfa. Bukan separuhnya kitab ini, namanya Mustasfa. Al-Manhul ya. Termasuk besar kitabnya. Al-Manhul ya. Al-Muntahal fi ilmil jadal ya. Tahafudul falasifah, ini adalah bicara tentang filsafat ya. Tahafud ya, rancunya para filsuf ya. Jadi dia memang awalnya adalah berangkat dari disiplin yang tentang bukan ilmu tentang filsafat ya. Tahafudul falasifah, rancunya orang-orang filsuf ya. Mahkun nadri ya. Miyadul ilmi ya. Miyadul ilmi. Yang berikutnya adalah berapa ini? Miyadul ilmi. Ada di kitab Al-Maqasid ya. Al-Maqasid. Al-Madnun bihi ala ghairi ahlihi ya. Al-Madnun bihi ala ghairi ahlihi, nama kitab ya. Berikutnya adalah Mishkatul Anwar. Ini juga terkenal ya. Mishkatul Anwar. Saya belum pernah tahu. Yang tahu hanya Ihya sama Mustasfa, pernah melihat. Al-Wasit punya saya. Kemudian Mishkatul Anwar, Al-Munqidu minad Dhalal. Ini termasuk kitab-kitab yang agak akhir ya. Jadi Al-Munqidu minad Dhalal itu orang yang selamat dari kesesatan. Jadi setelah malang-malang buana dalam dunia filsafat, beliau mengatakan bahwa Al-Munqidu minad Dhalal. Beliau mengalami semacam perubahan-perubahan paradigma dalam melihat dunia. Dia memunculkan sebuah karya, di antaranya adalah Al-Munqidu minad Dhalal. Dia sudah kembali kepada dunia sofistik, orang yang selamat dari kesesatan. Dia mengatakan bahwa filsafat itu kalau mendalami filsafat justru orang akan menjadi rancu, ya, akan menjadi rancu ketika mempelajari secara mendalam tentang dunia filsafat. Al-Munqidu minad Dhalal. Haqiqatul Qaulain, nama kitabnya Hamdatul Qaulain. Ya, kemudian Yaqutut Ta'wil fi Tafsir Tanzil. Dia juga mempunyai karya di bidang tafsir. Salah satunya ini Yaqutut Ta'wil fi Tafsiril Tanzil. Ya, arba'ina mujallatan, 40 jilid. Ya. Jadi ada atau enggak di desa ini? Yang jelas ada tulisan beliau adalah Yaqutut Ta'wil fi Tafsiril Tanzil, arba'ina mujallatan. Jadi betul-betul besar ya, 40 jilid. Fakhruddin Ar-Razi 32. Kita tafsir Jalalain Quran itu hanya 5 jilid, ada 4 jilid, ada 5 jilid. Babaz-Zuhaili, kitab yang spektakuler dalam dunia fikih, ya 9 jilid. Tapi ini adalah hampir 40 jilid. Arba'in mujallatan. Seperti apa ini? Saya tahu juga ini. Kayaknya nggak ada di desa ini. Asrar Ilmiddin, ya. Rahasia-rahasia ilmu agama. Nah, kitab tasawuf juga yang sering diajarkan di Indonesia adalah Minhajul Abidin ya. Minhajul Abidin ini diajarkan di pesantren, kecil kitabnya. Jadi jalan bagi orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Kitab tasawuf juga itu. Ad-Durratul Faqirah fi Kashfi Ulumil Akhirah. Ini kitab tentang tasawuf juga. Al-Anisu bil Wahdah ya. Al-Anisu bil Wahdah, ini kita tasawuf juga. Al-Anisu bil Wahdah. Al-Qurbatu ila Allah. Ini adalah maknanya kurba itu beribadah.
takarruf, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Berikutnya adalah Al-Arba'in fi Usuluddin. Nama kitab namanya Al-Arba'in fi Usuluddin. Kemudian berikutnya adalah Al-Maqsudul Asna. Jadi Al-Maqsudul Asna fi Syarqi Asma'il Husna, ya. Namanya kitab Al-Maqsudul Asna fi Syarqi Asma'il Husna. Jadi tujuan yang luhur tentang syarah nama-nama Asma'ul Husna yang 99. Ya. Berikutnya adalah Mizanul Ilmi, ya. Kitab namanya Mizanul Ilmi, Mizanul Amal, timbangan amal. Jadi parameter amal, apakah amal diterima tidak, itu mungkin itu diantaranya. Mizanul Ilmi, Mizanul Amal. Berikutnya Al-Qistasul Mustaqim, ya. Al-Qistasul Mustaqim, ya. Berikutnya adalah kitab At-Tafriqatu Bainal Islam wa Zandaqah, perbedaan antara Islam dengan ateis, ya. Ad-Dariyatu ila Makarimis Syariah. Jadi Dariyah itu sebagai sarana. Ada kitab namanya Ad-Dariyatu ila Makarimis Syariah. Jadi Abu Ghazali itu luar biasa. Kalau karya beliau usianya hanya 55, tetapi karyanya hampir lebih daripada 48. Kamu tuh. Jadi kalau dipikir secara logika, ya, nutut. Ya, umurnya 55 tapi karyanya adalah 48. Bahkan ada kitab yang salah satu tafsirnya adalah isinya 40 jilid. Jadi ini sebuah kemampuan yang tidak rasional, ya. 40 jilid itu besar, ya. 40 jilid, ya. Salah satu diantaranya selain Ihya, yang lain juga. Kemudian Al-Mabadi wal Ghayah, ya. Ada kitab namanya Al-Mabadi wal Ghayah. Kimyaus Sa'adah, ini juga ada di Indonesia, ya. Kimyaus Sa'adah, ya. Talbisu Iblis, ya. Talbisu Iblis, ya. Ada namanya kitab Talbis, ya. Talbis Iblis, bicara tentang iblis, ya. Bagaimana iblis mengelabui manusia. Berikutnya adalah Nasihatul Muluk, nasihat untuk para raja-raja, nasihat untuk para penguasa, ya. Al-Muluk, Malikul Muluk, ya. Al-Iqtisadu fil I'tiqad, ini bicara tentang tasawuf, ya, akidah, bicara tentang akidah. Jadi moderasi dalam teologi, ya. Al-Qisad bil I'tiqad, jadi moderasi dalam teologi, dalam akidah. Syifa'ul Alil fil Qiyas wa Ta'lil, ini bicara tentang usul fikih. Syifa'ul Alil, jadi menjadi terapi bagi orang yang sakit, orang yang lumpuh yang sakit, fil Qiyas wa Ta'lil. Iljamul Awam ala ilmil kalam, ya, namanya iljam, mengendali orang-orang yang umum, publik, ya, an ilmil kalam, yang terkait dengan ilmu teologi. Berikutnya adalah Al-Intisar, nama kitabnya beliau adalah Al-Intisar. Arisal ala dunia, jadi begitu mungkin bicara tentang persoalan ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu, ya, yang metafisis, ya, ilmu yang wafil laduni qala wafil. Jadi ilmu mauhibah dari Allah, pemberian dari Allah, itu namanya laduni, ya. Kemudian Arisal Al-Qudsiyah, ya, namanya kitab Arisal Al-Qudsiyah. Kemudian berikutnya adalah kitab beliau Isbatun Nadhari, ya. Ada kitab namanya Isbatun Nadhar, ya. Al-Ma'khad, ya. Kitab namanya Al-Ma'khad. Berikutnya adalah Al-Qaulul Jamil fi Raddi ala man ghayral Injil, ya. Ada kitab namanya Al-Qaulul Jamil fi Raddi ala man ghayral Al-Injil. Berikutnya Al-Mustadhari, jadi Al-Amali. Berikutnya lagi kitab Al-Amali. Amali itu artinya apa? Angan-angan, cita-cita, ya. Al-Amali, beberapa keinginan, jadi mimpi-mimpi besar beliau. Ilmu idadil wafqi wal hudud,
ada kitab namanya Ilmu Idadil Waqfi wal Hudud ya. Berikutnya Akhlaqul Abror wan Najat minal Asrar. Jadi akhlak orang-orang yang baik, wal Najat minal Asrar, dan selamat dari orang-orang yang jahat. Ya, itu adalah kitab beliau ya. Berikutnya adalah Jawahirul Quran. Jadi permatanya Al-Quran. Itu ada kitab namanya Jawahir, mutiaranya Al-Quran. Itu kata karya Al-Ghazali. Berikutnya adalah Maqsadul Khilaf. Ya. Maqsadul Khilaf ya. Berikutnya adalah yang terakhir adalah Juz'un fi raddi 'alal munkirin fi ba'di alfat ya'luddin wa ghairihi. Ya. Jadi sebagian tentang penolakan orang-orang, jadi jawaban terhadap orang yang mengingkari, menolak terhadap sebagian kata-kata yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi memang Ihya itu juga ada al-muhibbin dan al-mubghidin. Ada orang-orang yang katakanlah menjadi fan-nya, penggemarnya, pendukungnya terhadap Al-Ghazali tentang karya beliau. Tapi di sisi lain juga ada beberapa kelompok yang kontra terhadap Al-Ghazali. Ya, makanya ini salah satu kitab yang bukan kontra, tapi kitab ini yang ditahqiq ini adalah kitab yang mencoba melakukan takhrij. Jadi kitab-kitab yang ada di dalam Ihya itu dilacak ya, sumbernya dari mana. Kemudian di situ dilihat dari aspek kualitas hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dengan diberi semacam catatan ya, bagaimana kualitas hadisnya, apakah misalnya sahih, kalau sahih menurut pentahkimnya dianggap sahih, kalau memang dhaif dianggap dhaif ya. Bahkan beberapa catatan beberapa ayat Qur'annya itu juga diberi nomor surat ya, nomor surat dan nomor ayatnya ya. Ya, ada beberapa hadis di sini akan lebih mudah ya. Dia bisa melihat bagaimana kualitas hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena apa? Karena kita kembali kepada kemarin itu bahwa autobiografi beliau yang ditulis oleh Dr. Abdi Qurrah sebutkan bahwa Al-Ghazali adalah mempelajari hadis dalam usia yang sudah rentan dan langsung berguru kepada Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Sunan Abi Dawud ya. Bahkan dia mengatakan kalau seandainya Al-Ghazali belajar hadis pada usia yang masih muda, mungkin juga bisa melampaui terhadap kemampuan terhadap para guru-gurunya. Itu karena memang Al-Ghazali punya nilai lebih dari segi kecerdasan daripada otak beliau. Dalam kitab ini ya, itu ada disebutkan ada sekitar 49 ya, pada akhir. Saya hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 ditambah 4 ditambah 7 bingkai 48 ya. Jadi 48. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali, karya beliau ya, artinya buku beliau, tulisan beliau ada sekitar 48 karya tulis ya. Dan disebutkan kalau saya dihitung dengan usianya kakak nuntut ya, maka dikatakan lauziyat kutubuhu alaiya memberi. Kalau seandainya dibagi, dihitung ya, dibagi, dipetakan ya antara usia dengan karya-karya beliau, la asaba kulla yawmin quras ya. Jadi seakan-akan sehari itu dia mendapatkan sekian kuras, sekian lembar ya, tulisan ya dalam setiap harinya. Artinya orang-orang yang produktif, apalagi dalam salah satu dari 48 kitab itu ada sebuah kitab yang dikatakan Yaqutut Ta'wil fi Tafsir Tanzil, sebuah
makanya Al-Ghazali ini adalah orang yang katakanlah kalau sekarang multi talenta ya. Bukan hanya disiplin satu disiplin ilmu, tafsir, juga hadis, fikih ya. Bahkan yang tafsir ini yang baru saya lihat di dalam kitab ini disebutkan arba'in mujallatan, 40 jilid ya. Terlepas jilidnya besar atau kecil, saya yakin mungkin besar ini 40 jilid ya. Ya, melebihi daripada kitab tafsir At-Tabari. At-Tabari hanya berapa? Mungkin sekitar hanya 20 sampai 22 tergantung cetakannya. Tapi di sini adalah hampir arba'in mujallatan, dan saya belum pernah tahu di Indonesia. Ya, nggak tahu lagi, saya kayak di beberapa pustakaan belum ada. Namanya Yaqutut Ta'wil fi Tafsir Tansir. Ya, apakah ada percetakan yang menerbitkan buku-buku beliau tentang tafsir ini? Karena tidak begitu populer. Ya, ini saya yang populer adalah tafsir apa? Ibnu Katsir misalnya. Yang lain yang paling populer di kalangan pesantren. Ya, Safal Tafasir itu ada atau misalnya Rawahul Bayan, ya, tafsir-tafsir seperti tafsirnya misalnya tafsir At-Tabari pun mungkin tidak semuanya karena belum tentu laku dijual. Ya, tapi di sini disebutkan bahwa karya beliau yang tafsir adalah arba'in mujallatan. Itu adalah sebuah potret bagaimana karya Imam Al-Ghazali. Ya. Bahkan disebutkan warahmatullahi ala hada imam alladzi tabaru al-ba'd. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengaku, sebagian ulama mengakui wa midub Ibnu Asakir. Jadi ulama yang mengakui bahwa Ibnu Al-Ghazali adalah al-mujaddid al-khamis. Jadi seorang tokoh reformis, ya, pembaharu. Di samping Said Ridho, ya, dia disebutkan Ibnu Asakir adalah seorang sejarawan, ya, terkenal ini. Sejak Tarikh Ibnu Asakir. Jadi Ibnu Asakir adalah seorang mu'arikhin, seorang sejarawan yang mengakui bahwa Al-Ghazali adalah diakui sebagai al-mujaddid al-khamis, ya, pembaharu, tokoh reformis, ya. Yang kelima mungkin selain Abdu, ya, kemudian Said Ridho, ya, kemudian mungkin ya kalau ada kelompok mengatakan Abdul Wahab, ya, di Saudi itu dia dianggap sebagai mujaddid, ya. Kalau di Indonesia adalah Ki Ahmad Dahlan sebagai tokoh reformis, di kalangan Muhammadiyah, dan Ki Hasyim Asy'ari sebagai mujaddid, ya. Jadi ini dalam level dunia, ya, disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali adalah al-mujaddid al-khamis. Di samping mungkin kalau di India ada, di Pakistan ada namanya Al-Maududi, ya, Fazlur Rahman, barang itu mungkin, ya. Mujaddid al-khamis lid-din, dalam bidang agama, ba'da Umar bin Abdul Aziz, ya. Setelah Umar bin Abdul Aziz, ya, sebagai seorang tokoh raja yang yang hebat, ya, terkenal dengan keadilannya, beliau menulis ada fikih, ada seorang yang menulis tentang fikhu Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada kitab namanya Fikhu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang raja, beliau adalah seorang fikih, ya, ahli fikih, versinya Umar bin Abdul Aziz. Salah satu disertasi tulis beberapa jilid, 2 jilid fikih Umar bin Abdul Aziz. Wasyafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i, wal Asy'ari, dan Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kita menulis kitab namanya Al-Ibana fi Ushulid Diyanah. Kemudian Al-Baqilani, ya, Imam Al-Baqilani, ya. Ini adalah selevel dengan tingkatan daripada Imam Al-Ghazali, ya. Jadi Al-Ghazali itu sudah mendunia, ya, mendunia nama beliau, ya. Hampir di seluruh negara-negara Islam siapa yang tidak kenal dengan namanya Al-Ghazali. Ini adalah profil di kitab lain, ya, di dalam pengantar kitab namanya At-Tahqiq, ya, fi Ihya Al-Ulumuddin, ya. Dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin, ya.
Saya kira itu insya Allah nanti kita isi, kita jadikan kita yang kecil ya, dengan Selasa, Rabu, Kamis ya. Kemudian hari Sabtu Minggu kita sedikit mempelajari tentang Ihya Ulumuddin ya. Jadi dia tidak hanya sekedar mengenal namanya, tapi apa sih isinya kita Ihya Ulumuddin ya, karena di dalam kitab beliau, dalam kitab ini disebutkan bahwa Ihya Ulumuddin itu ya ada 4 pemetaan ya. Jadi kitab dia itu disebutkan di sini, kalau bisa saya isinya apa kitab Ihya Ulumuddin ya. Fa'inna kitab Ihya Ulumuddin mabniun ala arba'ati aqsam. Jadi kitab Ihya itu dibagi 4 subbahasan gitu loh. Pertama adalah wajibatul abdi ija rabbi, tetap ibadah ya. Seperempat adalah ibadah. Kemudian seperempat lagi wajibatul abdi baina khalq, kewajiban hamba terhadap Allah, kewajiban hamba terhadap sama makhluk ya, dia sebut dengan namanya al-adat. Kalau wajibatul abdi tijarobi, hubungan vertikal, dia sebut dengan namanya al-ibadah. Yang ketiga tazkiyatul qalbi minas sifatil madmumah. Kita tasawuf ini, jadi membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Beliau disebutkan namanya al-muhlikat, hal-hal yang bisa merapuhkan, menghancurkan manusia. Yang keempat adalah takhliyatul qalbi bisifatil mahmudah ya. Jadi menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji ya, namanya dia sebut dengan namanya al-munjiyat ya, al-munjiyat ya. Nah, kemudian dari 4 pemetaan tadi itu, pertama adalah rukul ibadah. Seperempat bicara tentang ibadah. Ibadah itu apa aja di sana? Ilmu, qawaidul aqaid, asrarut thaharah, asrarus salat, asrarus zakat, asrarus siyam, asrarul haji, tilawatul Quran, al-adkar wa da'awat, tertibul awrat fil aqad. Jadi tertibnya wiritan menurut Al-Ghazali. Jadi ono kitab di Ihya itu yang bicara tentang wiritan ya, menarik juga ini. Dalam setiap waktu, misalnya subuh wiritannya apa, zuhur apa, isya apa, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Baik, nanti kita lanjutkan di kajian berikutnya. Sebelum nanti kita mempelajari, minimal kita jilid awal nanti akan kita belajar tentang tema Fadlul Ilmi. Al-Ghazali dalam kitab dia ini, pertama subbahasan yang dibahas adalah tentang keutamaan, tentang ilmu, fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan keutamaan mengajar, wa ta'lim dan belajar ya. Ya, sampai ini kuliah ya, apa sih keutamaan ilmu kuliah, apa keutamaan mengajar dan belajar, wa syawahidihi, dan beberapa pendukungnya. Jadi kalau Al-Ghazali mencoba mengungkapkan tentang, dalam bahasan yang pertama adalah subbahasan utama tentang ilmu itu apa urgensinya, beliau mencoba memaparkan berdasarkan beberapa dalil-dalil Al-Quran. Jadi menampilkan beberapa ayat yang bicara tentang orientasi ilmu dan orientasi tentang pentingnya akal wal akli ya, di antaranya itu. Di sini disebutkan di dalam pengantar, minimal kita sedikit tahulah nanti isi itu apa ya ya. Tadi dikatakan bahwa menjadi penasaran juga tentang masalah tafsir ini yang adanya katanya 40 jilid. Baik, saya kira itu sekilas tentang penjelasan profil Al-Ghazali dengan karya hampir sekitar 48 kitab ya, baik yang mencakup kitab yang besar ataupun kitab yang kecil, itu hampir jumlahnya tidak kurang dari 48 kitab. Terima kasih. Itu sebagai gambaran profil Imam Al-Ghazali dalam percaturannya di dunia keilmuan ya, di dunia keilmuan. Kemarin kita sudah membahas tentang gambaran Al-Ghazali, petualangan beliau, perjalanan hidup beliau dalam berbagai macam lini kehidupan ya.
sudah mencapai berbagai macam puncak prestasi ya, baik dunia akademik atau di dunia pemerintahan, tapi mereka ditinggalkan semuanya dan menapai dunia sofistik, kurang lebih hampir sekitar 10 sampai 11 tahun ya tinggalkan semua, dan tapi akhirnya juga kembali lagi mengajar, tetapi motifnya apa? Bahwa mengajar bukan mencari semacam katakanlah semacam jabatan ataupun mencari sebagai sebuah pekerjaan, tidak, tapi mengajar, tapi itu adalah mengajar dan kembali mengajar di daerahnya, di rumahnya, di TUS, itu adalah sebagai khidmah lil ilmi, sebuah pengabdian. Karena dari mengajar itu dia tidak sama sekali tidak mau mendapatkan apa-apa, betul-betul sebuah murni pengabdian, dedikasi terhadap ilmu yang dia ajarkan kepada masyarakatnya, kepada beberapa santri. Bahkan di kitab yang lain disebutkan ada sekian ratus santri, sekian ratus siswa yang mengajar kepada Imam Al-Ghazali ya, sebagai bentuk dedikasi beliau kepada ilmu. Jadi mengajar bukan sebagai sebuah profesi ya, pekerjaan yang dia ingin menjadikan semacam penghasilan, tidak, tapi di akhir perjalanan beliau bahkan dia mengatakan bahwa dia hidup dari sisa-sisa tabungan beliau ketika beliau dulu masih bekerja di pemerintah dan di dunia akademik ya. Ada sisa itu dibuat sebagai modal dalam kehidupan akhir-akhir dari akhir hayat beliau. Saya kira itu terkait dengan profil Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan menjadi inspiring ya. Menjadi inspirasi kita semua ya, bahwa semua itu kembali kepada nama itu ya, kepada motif ya. Al-Ghazali merasa bahwa dalam mimpi beliau, apalagi mimpinya seorang ulama, bahwa prestasi yang sudah begitu moncer ya, ternyata bahwa dalam mimpi beliau dikatakan Allah memberikan impian kepada beliau bahwa seluruh yang dia kerjakan selama ini sebelum kembali memasuki dunia sofistik itu ya, bahwa apa yang telah dikerjakan katakan sampai berdarah-darah ya, katakan begitulah, semuanya adalah wailu kholisatilillah. Itu yang menjadi catatan penting ya, dalam mimpi beliau, bahwa semua itu adalah bukan semata-mata pengabdian menjadi itu karena Allah Ta'ala, tapi itu hanya kata beliau ya, dan ini kata beliau sendiri mengatakan wairu kholisatin lillah. Menjadi catatan penting. Mudah-mudahan kita semua apa yang kita lakukan, ibadah kita, belajar kita, semua aktivitas yang dilakukan semata-mata adalah karena ingin mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Karena ridho Allah Ta'ala, ridwanullah dalam dunia tarekat merupakan makom yang tertinggi. Jadi ridho Allah adalah makom tertinggi setelah makom asidku ya. Jadi ridho itu sebuah top skor, jadi sebuah grade yang paling tinggi yang dicapai, yang ditempuh, direngkuh oleh orang yang suluk kepada Allah Ta'ala adalah makom yang tertinggi adalah ridwanullah. Sehingga Al-Quran menyebutkan radhiyallahu anhu wa radu'an. Para sahabat adalah sekelompok orang yang sudah mendapatkan sebuah gelar tadi itu ya, yang mendapatkan gelar ridwanullah ya. Saya kira itu insyaallah untuk kita lanjutkan. Nanti saya carikan kitab, mungkin kita awali hari Rabu ngaji ya. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim itu disebutkan min yaumun budiya yaumil arbi'a ila qatama. Dalam kitab Ta'lim itu ada sebuah hadis atau ungkapan, nek wong ngaji pun yang memulai dina Rabu. Ternyata hadis itu di dalam syarah ya, syarah kitab Ta'lim Ta'lim, kita tahqiqnya disebut la aslalahu ya, la aslalahu, tidak
ada sumbernya, tidak ada hadisnya. Bukan hadis, misalnya mungkin kaul pendapat para ulama. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dan sekali lagi saya minta doa Fatihah kepada ibu dan mertua saya ala hadirnya wa ala salika syafa'ullah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka